Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian tafsir rutin kita ini. Berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Quran yang kami hormati dan kami cintai. Pada pengajian yang telah lalu, kita telah sedikit membahas tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Di antara dalil yang menunjukkan penerapan metode ini adalah hadis yang sudah kita bawakan pada pengajian yang telah lalu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Yang artinya sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'in, dan generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Dari sini saya ambil suatu kesimpulan bahwasannya generasi tabi'in adalah merupakan salah satu generasi terbaik umat ini. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya kebaikan mereka salah satunya terdapat dalam pemahaman mereka yang begitu lurus dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan metode tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in ini bernilai sangat tinggi. Kenapa? Karena para tabi'in rahimahumullah, mereka banyak menimba tafsir ayat Al-Quran dari murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para sahabat beliau. Dan ini tentunya akan memberikan suatu nilai plus bagi tafsir yang mereka sampaikan, karena mereka banyak belajar dari murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara hal yang menyebabkan penafsiran para tabi'in itu begitu istimewa adalah karena para tabi'in dikategorikan salah satu generasi terbaik yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ditambah lagi penguasaan mereka tentang bahasa Arab. Ini jelas lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang hidup sudah zaman mereka. Oleh karena itu, maka tidak heran seandainya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan, فَأَفْضَلُ الْعُلُومِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمَعَانِ الْحَدِيثِ وَالْكَلَامِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. Ilmu yang paling baik berkenan tentang tafsir Al-Quran, makna hadis,
serta hukum halal dan haram atau hukum fikih adalah, kata beliau, ma kana ma'thuran 'an as-sahabati wat-tabi'ina wa tabi'ihim ila an yantahiya ila zaman a'immatil Islam al-mashhurin al-muqtada bihim. Jadi ilmu yang paling baik, kata beliau, adalah apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga zaman para ulama Islam panutan yang telah tersahih. Jadi perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali ini begitu jelas untuk menjelaskan betapa tingginya nilai penafsiran para tabi'in. Bahkan Imam Ibnu Rajab sendiri mengatakan bahwa itulah ilmu yang paling baik. Kita akan bawakan kaum muslimin, kaum muslimat sekalian yang kami hormati, dua contoh di antara contoh penafsiran para tabi'in. Contoh yang pertama adalah penafsiran kata al-yaqin. Penafsiran kata al-yaqin dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99. Di dalam ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, beribadahlah kalian kepada Allah hingga al-yaqin datang kepada engkau. Beribadahlah engkau kepada Allah hingga datangnya al-yaqin kepadamu. Nah, sebagian dari kaum sufi, mereka meyakini bahwasanya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berakhir tatkala mereka mencapai suatu maqam atau suatu derajat atau suatu kedudukan. Di antara mereka ada yang menamakannya dengan maqam wusul. Maqam apa? Maqam wusul. Kata mereka, jika seorang hamba telah mencapai peringkat tersebut, yaitu maqam wusul, maka segala kewajiban agama telah gugur dari dirinya. Sehingga dia tidak wajib lagi untuk salat, puasa, haji, atau yang semisal. Sebaliknya mereka juga diperbolehkan untuk berzina, minum khamar, dan larangan-larangan lainnya. Ini adalah pemahaman sebagian dari kaum sufi yang meyakini bahwasanya masa ibadah itu ada masa berakhirnya. Jadi kalau seorang sudah beribadah, andaikan dia terus beribadah, kemudian dia mencapai maqam wusul, maka setelah itu adalah mereka tidak lagi mendapatkan beban syariat. Salah satu tokoh sufi abad keempat, yaitu Ahmad bin Atha, yang wafat pada tahun 311 Hijriah, pernah berkata, Al-'arifu la taklifa alaih. Orang yang telah sampai ma'rifat tidak mendapatkan beban syariat. Orang yang telah sampai ma'rifat maka tidak mendapatkan beban syariat. Tokoh sufi lainnya yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami yang hidup pada abad ketiga Hijriah, atau tepatnya wafat pada tahun 261 Hijriah, dia pernah berkata, Ajibtu liman arafa Allah kaifa ya'buduh. Aku merasa heran kepada orang yang telah mengenal Allah, mengapa ia tetap beribadah kepadanya. Aku heran kepada orang yang telah mengenal Allah, mengapa ia tetap beribadah kepadanya. Jadi merupakan suatu hal yang aneh di mata Abu Yazid Al-Bustami. Andaikan ada seorang yang sudah sampai
derajat ma'rifah atau telah mengenal Allah, kenapa dia masih beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena itulah dikisahkan bahwasannya Abu Yazid Al-Bustami tadi pernah suatu siang dia mengeluarkan roti dari sakunya, kemudian memakan roti tersebut di hadapan umum, padahal saat itu sedang bulan Ramadan. Saat itu sedang bulan suci apa? Bulan suci Ramadan. Jadi dia bukan hanya mencontohkan dengan ucapan, tapi juga mencontohkan dengan praktek. Kalau dia menganggap dia telah mencapai taraf ma'rifat, maka dia pun tidak wajib untuk berpuasa. Nah, orang-orang sufi tersebut tatkala ditanya tentang dalil yang menunjukkan adanya maqam tersebut, sebagian dari mereka menyebutkan bahwasanya dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99. Itu ayat yang sudah kita bawakan tadi di depan. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang ajal, sampai datang al-yaqin. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-yaqin adalah maqam wusul, yaitu batas akhir kewajiban seorang hamba untuk mengamalkan ajaran agama. Mereka seperti itu. Jadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Menurut mereka yang dimaksud dengan al-yaqin adalah maqam wusul. Jadi kalau orang sudah sampai peringkat tersebut, maka sudah terbebas dari apa? Dari beban syariat Islam. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebenarnya apa yang mereka lakukan tadi adalah merupakan salah satu contoh nyata tidak ditempuhnya metode yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Ini contoh ya, proyek percontohan kita dalam penafsiran Al-Quran yang tidak pakai kaidah. Dan sebenarnya al-yaqin, ya, perkataan al-yaqin yang disebutkan dalam ayat di atas, makna yang benar adalah al-maut atau kematian. Jadi makna ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin adalah beribadahlah kalian kepada Allah sampai ajal menjemput. Jadi tatkala ajal menjemput baru selesai apa? Baru selesai beribadah. Nah, penafsiran ini, penafsiran kata al-yaqin dengan al-maut, dengan kematian, itu disebutkan oleh para tabi'in, ya, oleh para tabi'in. Di antaranya adalah Salim bin Abdullah, kemudian Mujahid, lalu Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, dan Ibnu Zaid, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Sebenarnya penafsiran mereka ini, itu penafsiran orang sufi tadi, itu sebenarnya pakai logika pun bisa dibantah. Dengan kita katakan, sudah sampaikah orang yang keimanannya paling sempurna, yakni Nabi kita Muhammad SAW, sudah sampaikah beliau kepada maqam tersebut, yaitu maqam wusul tadi? Andaikan mereka mengklaim bahwasannya Nabi SAW belum sampai ke dalam maqam tersebut, berarti secara tidak langsung dia telah mengklaim bahwasannya keimanan orang-orang sufi itu lebih tinggi daripada keimanan Rasul SAW. Na'udzubillah min dzalik. Andaikan mereka mengatakan sudah, ya Nabi SAW sudah sampai maqam usul, maka kita tanya, kalau beliau sudah sampai dalam maqam tersebut, kenapa beliau masih beribadah sampai akhir hayatnya? Bukankah beliau sudah terbebas dari kewajiban-kewajiban agama?
Nah, saking ngawurnya pemahaman di atas, itu pemahaman yang mengatakan bahwasanya orang beribadah itu ada batas akhirnya selain kematian. Saking ngawurnya pemahaman tersebut sampai beberapa tokoh besar sufi sendiri juga mengingkari pemahaman yang nyeleneh tadi. Di antara yang mengingkarinya adalah Al-Qushairi, kemudian Al-Junaid, lalu As-Sahrawardi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Bahkan salah satu di antara ulama ahli sunnah, yaitu Al-Qadhi Iyad, di dalam kitabnya Asy-Syifa, beliau jelas-jelas menegaskan bahwasanya keyakinan tersebut adalah merupakan keyakinan yang kufur, yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Maka kita harus hati-hati dalam membaca tafsir, tidak sembarangan ya. Membaca tafsir itu tidak sembarangan. Atau ada tulisannya tafsir, langsung kita baca, enggak. Kita harus selektif. Tafsir ini, orang yang mengarangnya, apa haluan pemikirannya. Andaikan itu adalah merupakan orang-orang sufi, maka Imam As-Suyuti pernah berkata, wa amma kalam as-sufiyyati fil Qur'ani falaysa bitafsir. Adapun penafsiran kaum sufi seputar ayat atau Quran maka tidak dianggap sebagai sebuah tafsir. Ini saking apa? Saking tegasnya Imam As-Suyuti dalam menyikapi orang-orang sufi yang sebagian dari orang-orang sufi yang ngawur di dalam menafsirkan Al-Quran. Inilah contoh yang pertama, yaitu penafsiran kata al-yaqin. Adapun contoh yang lain adalah penafsiran suatu ayat yang oleh sebagian kalangan dijadikan sebagai argumentasi yang menguatkan keyakinan mereka bahwa Allah adalah ada di mana-mana. Ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mereka meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala itu berada di atas arsy. Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arsy. Dan akidah tersebut adalah merupakan suatu akidah dan keyakinan yang dilandaskan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta ijma'. Dan sekarang bukan saatnya untuk berpanjang lebar menjelaskan tentang dalil-dalil tersebut. Cukup sebagai gambaran bagi kita bahwa Imam Az-Zahabi saja di dalam kitab beliau Al-Ulu, beliau menyebutkan 14 dalil dari Al-Quran. Kemudian lebih dari 200 hadis Nabi SAW dan 153 nukilan perkataan ulama al-sunnah sesudah generasi para sahabat Nabi SAW yang semuanya itu menguatkan keyakinan. Namun, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ternyata ada suatu ayat dalam Al-Quran yang dipahami oleh sebagian kalangan sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, bukan di atas arsy. Apa dalilnya? Kata mereka lah dalilnya Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 84. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 84, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Yang artinya, dialah Tuhan di langit serta Tuhan di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 84. Nah, mereka berkata bahwasanya ayat tadi itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di langit dan ada di bumi, alias ada di mana-mana. Kenapa? Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ini, bahwa huwa alladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Jadi, intinya Allah itu ada di mana-mana. Padahal, jika orang-orang tersebut mereka mau untuk membuka kitab-kitab tafsir dan menelaah penafsiran para ulama tabi'in atau para tabi'in, niscaya mereka akan memahami makna yang benar dari ayat tersebut.
dan tidak membenturkan ayat ini dengan ayat-ayat lain yang jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu ada di atas arsy. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Qatadah, salah seorang tabi'in, dia berkata bahwasanya maksud dari ayat di atas yaitu wa huwa alladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, maksudnya adalah dialah Allah yang disembah di langit dan yang disembah di bumi. Jadi maksud ayat itu adalah bahwasanya Allah itu dimanapun Allah, yaitu Allah meskipun di atas arsy, Allah tetap disembah oleh orang-orang yang ada di atas bumi. Jadi ini tidak berkonsekuensi bahwasanya Allah itu mesti ada di atas bumi, tidak. Allah hanya mengatakan Allah itu disembah di atas langit dan disembah di atas bumi. Artinya yang menyembah Allah itu ada di langit dan ada di bumi. Itu maksud dari ayat tersebut. Dan penafsiran ini disebut oleh salah seorang tabi'in yang bernama Qatadah. Maka mengambil perkataan atau tafsir para tabi'in itu merupakan suatu hal yang sangat bagus dan sangat istimewa. Ada beberapa kitab tafsir yang memperhatikan perhatian khusus atau yang memberikan perhatian khusus kepada atau terhadap perkataan para sahabat dan tabi'in. Di antara tafsir tersebut adalah tafsir Imam At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari, kemudian Ad-Durrul Mansur, Ad-Durrul Al-Mansur kali As-Suyuti, dan juga tafsir Ibnu Abi Hatim rahimahumullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Silakan. Dari pendengar kita, bagaimana orang yang belajar tauhid dulu dan belum tahu mempelajari fikih, benar ataukah tidak? Dan apakah zaman sekarang ini mencari ilmu dengan cara mengembara itu adalah perkara yang dibenarkan, Ustaz? Belajar fikih dulu, belajar tauhid dulu sebelum belajar apa? Fikih. Iya betul. Ini betul, ini metode yang benar. Seorang muslim seharusnya mempelajari akidahnya terlebih dahulu sebelum mempelajari hukum-hukum yang kaitannya dengan masalah fikih. Nah, kemudian setelah seorang itu katakanlah mengetahui hal-hal primer dalam masalah akidah, baru kemudian dia memasuki hal-hal yang primer juga dalam masalah fikih. Misalnya adalah bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana pula cara berwudu yang benar. Jadi dengan seperti itu, seorang muslim dia akan mempelajari ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan, ilmu yang primer buat dia. Dan inilah metode yang benar. Jadi seorang itu memulai dengan apa? Dengan akidah, kemudian habis itu mempelajari fikih. Dan dalam akidah pun juga ada suatu hal yang pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ada beberapa, dan ada pula perincian atau hal-hal yang mungkin cukup rumit yang tidak wajib diketahui kecuali oleh para dai atau para ustaz. Begitu pula dalam ilmu fikih pun ada hal-hal yang serupa. Nah, yang kedua apa? Tentang mencari ilmu dengan cara mengembara, apakah itu dibenarkan saat ini, Ustaz? Yang dimaksud dengan mengembara ya, seandainya dimaksud dengan mengembara adalah berpindah dari satu guru ke guru yang lain setelah mengambil ilmu yang dimiliki oleh guru sebelumnya, maka itu betul. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita dengan ar-rihlatu fi talabil ilm, bepergian jauh dalam rangka untuk mencari ilmu. Kalau yang dimaksud dengan mengembara adalah berpindah dari satu kota ke kota yang lain, jadi berusaha untuk mengambil ilmu dari para ulama di kota-kota tersebut, maka itu boleh, maka itu bagus. Bahkan itu adalah merupakan suatu tradisi yang
diwariskan oleh para ulama kita dari satu generasi ke generasi yang lain. Bahkan sampai-sampai salah seorang pakar hadis yang bernama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau punya buku khusus masalah itu yang berjudul Al-Rihlah fi Talabil Hadis, bepergian jauh untuk mencari ilmu hadis. Itu kalau yang dimaksud dengan mengembara adalah tadi. Kalau yang dimaksud dengan mengembara adalah pergi dari satu gunung ke gunung yang lain, mencari ilmu dari alam. Kalau yang dimaksud seperti itu, maksudnya adalah yaitu melakukan meditasi atau melakukan perenungan dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu gua ke gua yang lain, dari satu pantai ke pantai yang lain, maka itu nggak benar. Nah, ilmu itu diambil dari para ulama, bukan dengan cara seorang itu kemudian melakukan meditasi atau merenung dan lain sebagainya tanpa ada bimbingan dari para ulama. Ya. Apakah Imam At-Tabari pernah bertemu dengan tabi'in? Ataukah beliau menafsirkan Al-Quran dengan asar dari para tabi'in, Ustaz? Imam At-Tabari meriwayatkan dari para tabi'in dengan menggunakan sanad. Imam At-Tabari wafat pada tahun 300 lebih. Jadi beliau hidup pada abad keempat. Beliau tidak berjumpa dengan para tabi'in, tapi beliau meriwayatkan dari gurunya, kemudian dari gurunya, kemudian dari tabi'in. Jadi Imam At-Tabari menafsirkan Al-Quran itu dengan perkataan para tabi'in, juga para sahabat Nabi SAW, dan juga hadis Nabi, dan terkadang juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika beliau menukil perkataan tabi'in, beliau menukil perkataan tersebut dengan menyebutkan sanad. Sanad adalah jalur atau rantai periwayatan suatu kata. Itu langsung beliau meriwayatkan dari gurunya, guru sampai tabi'in, sampai para sahabat Nabi SAW. Dan itu adalah merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh tafsir At-Tabari. Jadi bukan hanya sekedar menukil, tapi menukil dengan ada sanadnya. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang tidak setiap buku itu memiliki keistimewaan tersebut. Hanya saja di zaman yang saat ini di mana ilmu itu jarang dimiliki oleh kebanyakan orang, kita dapatkan orang-orang itu merasa enggan ketika melihat ada sanad ini dan sebagainya, kok panjang amat, kenapa langsung masuk kepada intinya aja. Ya, karena itulah orang tidak paham tentang urgensi dari sanad itu. Sanad itu menunjukkan bahwasanya perkataan yang sedang dipilih itu adalah suatu perkataan yang absah. Suatu perkataan yang absah dari orang yang menisbahkan kepadanya perkataan tersebut. Ya, silakan. Pertama mau tanya, adakah doa khusus untuk menangkal tuyul yang saat ini sedang ramai di kampung Ana? Iya. Terus yang kedua, apakah boleh kita membaca tafsir Al-Maraghi? Itu Ustaz. Tafsir Al-Maraghi itu adalah salah satu tafsir yang ditulis oleh seorang penulis kontemporer. Dan tafsir ini ada beberapa catatannya. Di antaranya adalah takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan madhab Asy'ari. Maka sebaiknya seorang Muslim berhati-hati ketika membaca tafsir ini. Kalau dia adalah seorang pemula, maka sebenarnya dia tidak membaca tafsir ini, dikhawatirkan karena nanti akan terkena atau terjerumus kepada kekeliruan tersebut. Tapi bagi seorang yang sudah berilmu dan dia sudah bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, kemudian dia ingin mengambil kaidah dari tafsir ini,
dan dia rasa faidah tersebut belum dia temukan dalam tafsir para ulama terdahulu, maka insyaallah hal itu tidak mengapa. Adapun zikir khusus masalah tuyul, tuyul itu adalah setan. Tuyul adalah apa? Adalah setan. Makanya zikirnya seperti zikir-zikir yang lain dalam mengusir setan, dengan beristiadah, kemudian membaca Al-Quran, membacakan surat Al-Baqarah terutama di rumah, masuk ke rumah, ketika masuk rumah dengan mengucapkan basmalah, ketika menutup pintu, menutup jendela juga dengan basmalah. Insya Allah dengan seperti itu seorang akan terhindar dari setan yang bernama tuyul. Ya. Bahwasanya orang yang mengajak kemaksiatan maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya, sebagaimana seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan hubungannya dengan ayat yang menyatakan bahwasanya orang tidak akan memikul dosa kecuali apa yang telah dia kerjakan? Sebenarnya ketika seorang mengajarkan keburukan lalu dikerjakan oleh orang lain dan dosa itu akan terus dipikul oleh orang tadi, itu sama sekali tidak bertentangan dengan ayat yang berbunyi wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya seorang itu tidak akan terbebani kecuali dengan apa yang dia lakukan. Karena sejatinya dosa yang dia pikul dari orang-orang yang terjerumus akibat penyesatan dari dirinya, itu sebenarnya adalah merupakan hasil dari perbuatan dia. Jadi ketika dia mengajarkan keburukan, ketika dia mengajarkan kebatilan, lalu orang lain mengerjakannya atau mengamalkannya, jadi itu adalah hasil dari pekerjaan dia. Dia telah mengajarkan kebatilan kepada orang lain. Jadi wajar saja seandainya dia akan apa? Akan mendapatkan dosanya atau akan mendapatkan getahnya. Lawang itu adalah hasil dari perbuatan dia. Jadi sama sekali ayat antara hadis man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengajarkan suatu keburukan kepada orang lain maka dia akan mendapatkan dosanya orang yang melakukan. Itu sama sekali tidak bertentangan dengan ayat Tuhan laisa lil insani ma sa'a. Sesungguhnya seorang manusia itu tidak akan mendapatkan beban kecuali apa yang dikerjakannya. Karena sejatinya seperti yang saya katakan tadi, itu adalah hasil dari perbuatan dia sendiri. Saya kira cukup sampai di sini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kurang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.